billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selalu perkataan-perkataan yang baik dan benar. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah hadirin sekalian atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan hidup, nikmat yang kita sadar walaupun tanpa kita sadari telah kita pakai sampai saat ini. Khususnya 3 perkara hadirin sekalian. Apabila 3 perkara ini tidak ada dalam kehidupan manusia, maka itulah manusia yang merugi. Yang pertama, nikmat iman, nikmat Islam. Apa itu nikmat Islam hadirin? Insya Allah kita telah dilahirkan sebagai orang yang beragama Islam dan bukan orang yang kafir. Umat manusia yang diakui oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah adalah mereka yang beragama Islam. Orang kafir tidak diakui oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam. Tak ada agama yang lain. Dan hanya umat Islam lah yang akan berhak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Islam. Yang kedua adalah nikmat iman hadirin sekalian. Hanya dengan iman inilah manusia bisa hidup selamat di dunia sampai di akhirat. Iman yang menyelamatkan kehidupan manusia. Maka Allah berfirman dan menyeru di dalam kitabullah, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diseru oleh Allah. Yang ketiga adalah nikmat sehat. Hanya dengan kesehatan inilah manusia bisa merasakan kegembiraan dan kesenangan dalam hidup, bisa membuat amal kebaikan dan hadir pada majelis yang mulia ini. Apabila penyakit telah bersarang di dalam diri hadirin sekalian, jangankan untuk merasa kesenangan, jangankan untuk berbuat amal kebaikan, bahkan untuk perkara makan saja tidak bisa hadirin sekalian. Ini 3 perkara yang selalu kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan umat, membawa manusia ke jalan yang benar, tentu melalui sunnah-sunnah beliau. Hidup di muka
muka bumi ini bukan hanya sekedar hidup. Kita dituntun oleh sunnah Rasul jika ingin selamat hidup dunia dan di akhirat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini hadirin sekalian, yang masih suasana hari haji pada bulan Zulkaidah, kita akan membahas sebuah tema tentang apa itu ibadah haji. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang haji hadirin sekalian, ini harus kita ketahui itu mencakup 3 perkara tentang ibadah haji. Tentang haji, yang pertama adalah haji sebagai ibadah. Yang kedua, arti dan definisi haji itu apa. Yang ketiga adalah hikmah dari melaksanakan haji. Ini harus kita ketahui sebelum kita berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji maupun itu umroh. Nah hadirin sekalian, yang pertama adalah haji sebagai ibadah. Muhammad Ali Al-Fayumi ia menjelaskan bahwa haji berasal dari bahasa atau bahasa Arab dari kata hajja, yahujju, hajja yang artinya bertujuan. Ingat, qasdul ka'batil lil haji awil umrah. Artinya bertujuan menunaikan ibadah menuju Ka'bah, haji dan umrah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ya Muhammad, akhbirna anil Islam." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa tu'uz zakah wa tamusu Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabili. Artinya, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, dan engkau mengerjakan sholat, lalu engkau membayar zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Masjidil Haram, jika engkau mampu. Garis bawahi hadirin sekalian, jika engkau mampu. Nah, itu haji sebagai ibadah yang pertama. Yang kedua, definisi arti dari ibadah haji ini. Hadirin, ibadah haji ini adalah amalan yang dia syariatkan di dalam agama yang mulia ini, bahwa amalan ini dilakukan setiap tahun pada bulan Zulkaidah bagi mereka yang mampu. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, maka berguguran tanggung jawab melaksanakan haji ini. Hadirin sekalian, umat manusia di seluruh dunia rela menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan masa, dan rela antri bertahun-tahun untuk dapat melaksanakan ibadah haji ini. Bagi mereka yang mampu, mereka berkeinginan melakukan ibadah haji ini setiap tahun. Lalu timbul pertanyaan,
Apakah ibadah haji yang dilakukan setiap tahun bagi mereka yang mampu akan bisa menyelamatkan manusia itu? Akan membawa kebaikan bagi mereka? Ataukah ibadah haji ini cukup dilakukan satu kali seumur hidup? Maka jawabnya hadirin sekalian, lakukan ibadah haji ini ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridho dari Allah. Lahir batin suci sebelum berangkat haji atau umrah. Jangan ada hutang, jangan terlibat riba, jangan terlibat permasalahan dan menyakiti orang lain. Suci lahir batin dan ikhlas karena Allah, baru berangkat naik haji. Itu baru akan mendapatkan haji yang mabrur, yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Jangan berangkat haji hanya untuk mendapatkan gelar haji atau mendapatkan derajat berangkat ke Mekah. Ini tidak berarti bagi manusia. Lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, arti dari haji. Yang ketiga, hadirin sekalian, kita hikmah dari ibadah haji. Nah, kalau kita bicara hikmah dan keutamaan ibadah haji ini, hadirin sekalian, ada beberapa poin yang akan didapat yang kita lakukan pada hikmah melakukan ibadah haji. Ini harus tahu sebelum berangkat ke Mekah. Pun bagi mereka yang telah balik dari Mekah, harus mengetahui. Yang pertama, hadirin sekalian, hikmah dalam melakukan ibadah ihram. Tatkala seorang pergi berangkat haji, semua umat manusia di muka bumi ini hanya memakai kain kafan, selembar kain putih yang tidak dijahit. Ini makna artinya, hadirin, semua manusia sama di sisi Allah, baik mereka yang kaya, miskin dan lain sebagainya, sama di sisi Allah. Hanya ketakwaan yang dinilai oleh Allah. Itu makna memakai pakaian ihram, pakaian kematian. Itu adalah kain kafan. Nah, ingat hadirin, selesaikan urusan dunia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mati di melaksanakan ibadah haji, itulah mati yang diinginkan oleh setiap manusia. Itu pakaian kain kafan. Yang kedua, hadirin sekalian, hikmah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Apa makna hikmah dari ini, hadirin? Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Selalu taat di dunia ini, menjalankan perintah Allah, menjalankan syiar Islam sampai mati. Keliling mengelilingi Ka'bah 7 kali ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, hadirin sekalian. Yang ketiga adalah hikmah melakukan sa'i. Sa'i ini, hadirin sekalian, adalah suatu usaha. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus berusaha gigih menyelamatkan diri kita agar selamat hidup dunia dan di akhirat. Ini yang diajarkan pada waktu sa'i oleh Hajar. Ia berlari di antara bukit Safa dan Marwah, melihat jika ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dengan anaknya Nabi Ismail, jika ada makanan, minuman, dan orang yang bisa membantu untuk menyelamatkan hidupnya. Ia lari 7 kali di antara bukit. Ini ada suatu kegigihan usaha, hadirin sekalian. Makna dari sa'i. Yang keempat adalah hikmah wukuf di padang Arafah. Wukuf, berdiam diri di padang Arafah, artinya kita harus introspeksi diri, kaji diri. Apa yang telah kita perbuat untuk diri kita? Apa yang telah kita perbuat untuk agama yang mulia ini? Sudahkah banyak amal ibadah yang kita lakukan? Atau sangat banyak dosa yang telah kita lakukan? Ini introspeksi diri, wukuf di padang Arafah dengan pikiran kita masing-masing. Dan maknanya juga adalah ini sebuah penantian kelak di padang mahsyar, tak kala menanti perhitungan abar di yaumul hisab. Ini makna wukuf di padang Arafah, hadirin sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayatil zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyil matin, al-malikil hakil mubin, wa asyhadu an la ilaha
sekalian, seorang hamba yang beriman di dalam kehidupannya di dunia ini, ia harus berani melawan setan laknatullah, baik setan yang berkeliaran maupun setan yang paling dahsyat yang ada dalam diri kita. Hadirin sekalian, ini makna melempar jumroh, lempar setan-setan yang terkutuk itu selama kita masih hidup di muka bumi ini, khususnya yang ada pada diri kita masing-masing. Kalahkan setan itu, hadirin sekalian, sehingga kita bisa menjadi hamba yang menang selamat hidup dunia dan di akhirat. Inilah beberapa poin tentang ibadah haji. Mungkin di antara kita ada besok yang akan berniat berangkat melakukan haji atau umrah. Ingatlah pelajaran ini, hadirin sekalian, agar menjadi haji yang mabrur, berguna dunia dan di akhirat. Demikianlah khutbah yang singkat ini, hadirin sekalian, semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ta'alana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wa muslimina, Allahumma ansur ikhwana muslimina mujahidina fi Palestin, Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wa'id suqubahum. Allahumma dammir al yahuda wa isra'ila wa saddid sablam